Deneng batokok dan gulai itiak lado mudo, dua menu spesial kuliner khas Minang yang melegenda. Bahkan, itiak lado mudo sudah tersaji sejak zaman Belanda sebagai makanan adat saat panen. Kira-kira yang bikin rasanya spesial apa ya? Di balik rendang yang mendunia, gulai itiak lado mudo, kuliner berbahan dasar bebek yang dibalut cabai hijau tak kalah istimewa. Rumah makan Padang di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan jadi incaran para pecinta kuliner gulai itiak lado mudo. Tak heran, hidangan yang tersaji kebanyakan khas daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Karena sang pemilik berasal dari kota Jamgadang, kawasan yang memang terkenal sangat kaya akan olahan bebek atau itik. Tapi kenapa kok di Bukit Tinggi itu banyak olahan itik ya? Suka makan itik atau gimana, Bu? Ya, karena kan Ngarai Siano itu banyak peternakan itiknya. Jadi makanya untuk supaya daging itiknya banyak terjual, jadi diolah buat itu. Oh, buat gulai itiak. Wow, ukurannya super jumbo dengan dagingnya empuk dan tidak bau amis. Pas banget nih ditemani sambal beraroma segar. Pantas saja kalau rumah makan yang sudah eksis sejak 15 tahun lalu selalu ramai pembeli. Apalagi masyarakat asli Bukit Tinggi memang dikenal jagonya mengolah bebek. Nah, yang paling dominan gitu, yang paling banyak. Yang paling banyak lengkuas kan? lengkuas. Nah, ini kenapa lengkuas? Biar bikin apa? Rasanya jadi gimana? Biar menghilangkan amisnya. Jadi ternyata kalau lado mudo biar ngilangin amis banyakin lengkuas ya? Ya, jahe boleh ditambah, tapi kalau jahe kalau kebanyakan pahit. Selain full rempah, ciri khas lainnya pada penggunaan lado mudo atau cabai hijau keriting dalam jumlah banyak. Sehingga makanan bercita rasa pedas segar dengan aroma yang khas. Berbeda dengan sambal hijau khas Padang yang dihaluskan kasar, kalau itiak lado mudo, sambal cabai hijaunya teksturnya halus. Sebelumnya, bebeknya juga harus dibakar untuk menghilangkan bulu halus dan mematangkan kulitnya. Ternyata, itiak lado mudo di sini resepnya sudah dimodifikasi, menyesuaikan dengan lidah warga ibu kota. Nah, sebenarnya kalau aslinya itu pakai rawit. Lado kutu namanya. Lado kutu. Kutu yang di rambut, Bu? Iya. Oh, beda ya? Namanya lado kutu. Oh, lado kutu. Lucu. Lado kutu itu cabai rawit hijau. Nah, jadi kalau misalkan aslinya, kalau di Bukit Tinggi itu pakai lado kutu atau enggak cabai rawit hijau biar jadi pedas. Tapi kalau di Jakarta nggak pakai rawit hijau. Iya, nggak kuat orang. Oh, nggak Lidahnya kuat, lidahnya terlalu pedas. Iya. Iya. Kayak ini omongan netizen, pedas. Pedas kan? Selain rahasia pada bumbu rempah, minyak yang digunakan juga harus banyak. Untuk 2 bebek saja butuh kurang lebih 2 liter minyak goreng. Karena minyaknya melimpah, alhasil bakal sering kecipratan deh. Jadi harus sering diaduk begini. Kalau didiemin malah dia makin nyiprat. Nah, ini kalau kesulitan lado mudo tuh ini. Karena banyak minyak jadi dia nyiprat ya. Aduh, gawat ini. Hampir kena minyak. Ngeri. Wah, butuh skill khusus dan kesabaran ya. Karena perlu waktu cukup lama supaya dagingnya lebih empuk dan bumbunya meresap. Jangan lupa saat dimasak dengan api kecil ya Chicken Lovers. Istilah kerennya sih slow cooking. Uni Mary, ini berapa lama kita masak ini ya? Masih 2 jam lagi. 2 jam lagi? Iya. Keburu pingsan saya. Aduh, yang mentok lagi. Dalam sehari, rumah makan Padang ini bisa menghabiskan 6-8 bebek. Bagi perantau Minang di Jakarta, menu spesial ini bisa jadi obat rindu dengan masakan kampung halaman. Cuman ini dia empuk banget. Karena bebek atau itik yang dipakai itu yang di bawah 6 bulan ya, Bu ya? Iya. Nah, dia lebih itik muda ini di bawah 6 bulan itu dagingnya empuk. Karena di jaringan ikatnya itu belum tumbuh secara sempurna. Makanya pas dimasak
Dagingnya jadi lebih empuk. Ini enak. Terus. Selain gulai itia lado mudo, makanan Minangkabau yang tak kalah populer yaitu dendeng batokok. Daging sapi yang diolah dengan cara pukul-pukul hingga tipis, punya cita rasa khas dan menggugah selera. Hampir di setiap rumah makan Padang terdapat menu dendeng batokok. Tapi ada loh tempat kuliner yang hanya menyajikan dendeng batokok saja di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Yaps, serba dendeng batokok nggak tuh? Mulai dari dendeng batokok kering, sambal hijau, dan sambal balado. Eits, untuk membuat dendeng batokok tidak boleh memakai sembarang daging ya. Harus jenis daging lamusir maupun daging samcen. Selendang. Kayak selendang, nah dia bentuknya lihat dagingnya nih, seratnya nih. Nah ini paling enak kalau dibuat jadi dendeng batokok. Iya, ya, Mas ya. benar. Oh lihat seratnya tuh. Ini rare ini ya, masih rare. Masih rare. Nanti kan dibakar lagi Iya. 2 kali, habis itu digetok, dibakar kayak gitu. Nah, ini. Daging lamusir atau cube roll adalah bagian daging sapi yang berasal dari area punggung di sekitar rusuk keempat hingga ke-12. Teksturnya empuk, berlemak, cocok dipanggang atau dibakar seperti steak, bistik, ataupun dendeng batokok. Bentuk dagingnya memang memanjang, jadi harus dipotong kecil sebelum dibakar. Gak boleh asal ya, ada teknik memotong khusus agar teksturnya lebih empuk dan ketika dibakar, matangnya merata. Jadi dia motongnya kenapa harus miring ya? Kenapa harus miring? Kalau dari chef ternama ya. Dia karena fokusnya buat jadi dendeng. Kalau buat jadi rendang kan dia biasanya potong dadu itu kotak-kotak. Jadi Benar. dia porsinya memang harus dimiring gini karena dia mengejar tekstur yang tipis seperti ini. Jadi Benar. lebih rata gitu ya. Kalau rendang kan dia potongnya begini ya kan? Kalau itu jadi dia begini kalau di dendeng batokoknya. Triknya nih, mengiris daging dengan metode miring, dipotong melawan serat. Daging yang sudah dipotong diletakkan pada alat pencapit seperti ini. Harus dikasih ruang dan jangan terlalu berdempetan, agar ketika dibakar matangnya lebih merata. Untuk pembakarannya, sebaiknya menggunakan arang batok kelapa asli, karena bara panasnya stabil, tahan lama, sedikit abu dan asap. Proses untuk pembakaran dendeng batokok itu paling penting. Kenapa paling penting? Karena dia yang menentukan cita rasa dari dendeng batokok ini. Dan kalau dendeng batokok di sini dibakarnya 2 kali. Yang pertama ketika sudah diiris, baru dibakar, setelah itu digeprek, lalu dibakar lagi. Lihat, itu pasti teksturnya bakal jadi empuk banget. Dan untuk arang yang dipakai adalah jenis arang batok. Proses pembakaran dilakukan 2 kali. Pertama ketika dagingnya baru dipotong, dan yang kedua ketika dendengnya sudah digeprek alias dipukul-pukul. Dalam bahasa Minang, proses ini dinamakan tokok yang artinya memukul. Menariknya, tokok atau geprek tidak menggunakan cobek biasa Sikit Lovers, melainkan menggunakan batu yang dikirim langsung dari daerah Kerinci, Jambi loh. Kenapa harus digepreknya menggunakan batu kayak gini? Kenapa nggak cobek biasa? Kalau cobek kan rawan pecah ya. Soalnya kita getoknya kan nggak 1-2 potong sampai berpuluh-puluh kilo, jadi lebih aman pakai ini sih. Udah gitu cepat hancur juga. Oh, berarti saya harusnya hatinya terbuat dari batu ini ya, biar nggak hancur ya. Batu yang bentuknya datar memanjang menjadi senjata rahasia membuat dendeng batokok ala Jasomande. Walaupun kelihatannya mudah, ada tekniknya loh supaya bentuknya pipih dan lebar. Ini kan tadi kan yang ini kan dendengnya kayak gini nih. Nah, ditipisin lagi biar serat-seratnya hancur. Iya. Biar empuk. Biar empuk ya. Kalau udah hancur semua seratnya, disatuin gini, dibentuk. Oh, dilipat terus digetok lagi ya? Digetok lagi. Nah, ini kan ada sisanya nih. Oh, ada sisanya buat saya? Bukan. Digetok lagi tapi? Iya, nanti digabung-gabungin sama yang kan potongan ini kan emang nggak ditaker-taker ya. Oh iya, iya. Dalam sehari, rumah makan spesialis dendeng batokok memasak 40-50 kg daging sapi. Sudah eksis sejak tahun 1993, tapi sekarang hanya menerima pesanan pre-order saja. Yang bikin wow nih Sikit Lovers, antrian untuk pre-order bisa sampai 2 atau 3 bulan loh. Waduh,
Kalau gini harus sabar menanti ya. Dari wanginya saya tahu ini pasti enak. Nah, kita cobain ya. Ini, wah. Ini saya penikmat dendeng banget dan ini yang paling enak. Kalau dari 1 sampai 10, 10,5. Ini enak banget serius. Jadi kalau dendeng ini cita rasanya memang smoky-nya itu dapat banget, terus rasanya juga gurih, ada asinnya, dan kalau cocok ditambah sambal hijau maupun sambal merah tuh sama, semua sama-sama enak. Oh iya, tips menikmati dendeng batokok di rumah cukup dikukus sebentar saja. Jangan digoreng lagi ya, karena bisa merubah teksturnya jadi lebih keras dan merubah cita rasanya. Rumah makan Padang spesialis bukan hanya soal keunikan menu, tapi juga cara mempermudah para pecinta kuliner menikmati rasa Padang yang sesungguhnya.